Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurtiana Putri Wulandari, Fahrul Fikri Ferdiansyah, Tasya Putri Rahman, dan Abia Kalila Hidayat akan mempresentasikan analisis berita menunggu listrik yang lebih hijau dari perspektif hukum administrasi negara. Pendahuluan. Dalam lingkup hukum administrasi, terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik yang apabila diterapkan dalam segala aspek kegiatan pemerintahan, maka apa yang menjadi krisis di negara ini kemungkinan tidak akan terjadi. Pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengambil keputusan atau tata cara. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan atau untuk mencapai tujuan negara harus memiliki dasar hukum atau kewenangan. Dalam perpustakaan hukum administrasi negara, segala kegiatan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang dikenal dengan asas legalitas. Tindakan pemerintah ini terrealisasikan dalam berita menunggu listrik yang lebih hijau. Pemerintah akan mengoptimalkan sumber energi pembangkit listrik. Dijelaskan dalam berita bahwa pemerintah akan berkomitmen menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan mengupayakan menjadi 1,5 derajat Celcius, yang dimana dalam hal ini pemerintah melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan untuk mencapai telos negara, yaitu kesejahteraan pada masyarakat. Selanjutnya, subjek dan objek berita akan dijelaskan dengan teman saya. Dari pengertian hukum administrasi negara tadi, maka muncullah objek dan subjek hukumnya. Menurut pendapat Prof. Djoko Sutono, bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa objek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan atau penguasa dalam negara itu, serta alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Sedangkan subjek hukum administrasi negara diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban antara manusia dan badan hukum. Objek hukum administrasi negara adalah segala pokok permasalahan atau pembahasan yang akan dikaji dalam hukum administrasi negara. Maka dari berita menunggu listrik yang lebih hijau adalah RUPTL 2021 sampai 2030 yang dimana pemerintah berencana menambah kapasitas pembangkit listrik 40.600 MW di periode tersebut. Dari rencana penambahan itu, porsi sumber energi terbarukan sebesar 20.900 MW atau 51,6% dan sisanya dari batu bara, gas, ataupun diesel. Dari ragam sumber energi terbarukan, porsi terbesar diberikan kepada pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA, sebanyak 10.391 MW, kemudian PLTS 4.680 MW, PLTP 3.355 MW, dan sisanya pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Subjek hukum ini sangat berperan penting dalam bidang hukum khususnya hukum keperdataan. Menurut ketentuan hukum sendiri terdapat 2 macam subjek hukum, yaitu 1. Manusia, 2. Badan hukum. Subjek hukum dari berita menunggu listrik yang lebih hijau adalah negara Indonesia dan pemerintah Indonesia, yang dimana pemerintah memberi peran swasta IPP yang lebih besar dalam RUPTL 2021 sampai 2030. IPP mendapat porsi 64,8% atau setara 26.300 MW, sedangkan PLN mendapat 35,2% atau 14.300 MW. Namun dari peran swasta yang besar itu, sebanyak 55% adalah pembangkit non-energi terbarukan, sedangkan pembangkit energi terbarukan sebesar 45%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Puput. Kewenangan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merilis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021 hingga 2030.
Dokumen ini menjadi acuan bagi PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk membangun pembangkit listrik di seantero Nusantara, termasuk proyeksi pertumbuhan listrik. RUPTL ini memuat pokok-pokok proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 4,9%, total rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 40.575 MW dengan rincian pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi fosil. Selanjutnya target bauran energi baru dan terbarukan pembangkit tenaga listrik pada akhir tahun 2025 sebesar 23%. Total rencana pembangunan jaringan transmisi sebesar 47.723 km sirkuit. Total rencana pembangunan gardu induk sebesar 76.662 MV ampere. Total rencana pembangunan jaringan distribusi sebesar 456.547 km sirkuit dan total rencana pembangunan gardu distribusi sebesar 31.095 MV ampere. PT PLN Persero wajib mengutamakan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan kota, dapat dilakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari sampah kota di luar rincian setelah memperoleh persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Penambahan pembangkitan tenaga listrik yang bersumber dari sampah kota menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari RUPTL PT PLN Persero. PT PLN Persero wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RUPTL PT PLN Persero secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrul. Saya akan menjelaskan tentang tindakan pemerintah. Dalam RUPTL 2021 sampai 2030, pemerintah menyebutkan bahwa akan menambah kapasitas pembangkit listrik 40.600 MW yang telah dibagi-bagi pada PLTA, PLTS, PLTP, dan sisanya pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Namun pemerintah memberi peran swasta atau Independent Power Producer atau IPP yang lebih besar dalam RUPTL 2021 sampai 2030. IPP mendapat porsi 64,8% atau setara 26.300 MW, sedangkan PLN mendapat 35,2% atau 14.300 MW. Namun dari peran swasta yang besar itu, sebanyak 55% adalah pembangkit non-energi terbarukan, sedangkan pembangkit energi terbarukan sebesar 45%. Dalam hal ini sebenarnya perusahaan swasta IPP memiliki minat untuk berinvestasi lebih dalam pengembangan energi terbarukan menjadi tenaga listrik di Indonesia. Tindakan pemerintah yang memiliki sikap kerap berubah-ubah dalam penentuan tarif jual beli tenaga listrik dan energi terbarukan. Selain itu, regulasi yang akan dijanjikan mengenai penentuan tarif tersebut lewat peraturan Presiden hingga kini tidak kunjung terbit setelah pernah diwacanakan tuntas pada semester 2 2020 membuat swasta memiliki kendala dalam hal ini. Dari hal ini, terdapat beberapa hal lain yang patut pemerintah pertimbangkan, yaitu faktor pasokan dan permintaan. Dan PLN termasuk subsidi negara di dalamnya harus menanggung biaya dari skema take or pay, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan harus dipakai atau tidak. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Indonesia sedang berupaya melakukan sebuah hukum tata pemerintahan atau yang dikenal dengan hukum administrasi negara. Menurut pendapat Prof. Djoko Sutono, sarjana hukum, bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat. Indonesia bersama banyak negara lain di dunia berkomitmen menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan mengupayakan menjadi 1,5 derajat Celcius. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya merilis rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2021 sampai 2030 untuk membangun pembangkit listrik di seluruh Nusantara termasuk pada proyeksi pertumbuhan listrik. Pemerintah berencana menambah kapasitas pembangkit listrik 40.600 MW di periode tersebut.
Dari rencana pertambahan itu, porsi sumber energi terbarukan sebesar 20.900 MW atau 51,6% dari sisanya dari batubara, gas, ataupun diesel. Dari ragam sumber energi terbarukan, porsi terbesar diberikan kepada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yaitu 10.391 MW. Disusul kemudian pembangkit listrik tenaga surya PLTS 4.680 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP 3.355 MW, dan sisanya pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Namun pemerintah memberi peran swasta atau Independent Power Producer atau IPP yang lebih besar dalam RUPTL 2021 sampai 2030. IPP mendapat porsi 64,8% atau setara 26.300 MW, sedangkan PLN mendapat 35,2% atau 14.300 MW. PT Perusahaan Listrik Negara Persero wajib mengutamakan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan kota, dapat dilakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari sampah kota di luar rincian setelah memperoleh persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Dari berita ini dapat melakukan sebuah hukum administrasi negara, dapat beberapa hal lain yang patut pemerintah pertimbangkan, yaitu faktor pasokan dan permintaan. Pembangunan pembangkit harus memperhatikan kondisi dan proyeksi pertumbuhan listrik di wilayah tersebut. Jangan sampai pasokan melimpah tetapi serapan rendah, dan PLN termasuk subsidi negara di dalamnya harus menanggung biaya dari skema take or pay, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan harus dibayar, dipakai atau tidak. Demikian dari kelompok 1. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.